Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdatri Pradana dengan NPM 247829091 dari kelas 3C. Di sini kita akan mempraktekkan paket tracer 519 mengenai investigate STP loop prevention ya. Jadi dalam kegiatan kali ini kita akan menggunakan paket tracer ini untuk mengamati proses sebuah fenomena spanning tree protokol dalam jaringan sederhana yang memiliki jalur redundan ya. Dan di sini kita langsung aja ke instruksinya. Jadi di sini kita pertama akan verifikasi konektivitas dari PC1 ke PC2. Nah, yang dimana ini hasilnya seharusnya successful ya. Nah, ini sudah saya coba sebelumnya, masih berhasil lah. Nah, sekarang kita diberikan sebuah tabel ya untuk melihat status dari spanning tree-nya dari setiap switch. Jadi kita akan menggunakan perintah show spanning tree VLAN 1 untuk setiap switch-nya. Ya, untuk setiap switch-nya, dan kita akan memperoleh atau mendata informasi yang kita peroleh dari outputnya. Nah, di sini kita kita harus nge-record atau mencatat statusnya, entah itu FWD atau BLK, dan status root bridge-nya. Nah, di sini kita langsung aja ke switch pertama ya. Nah, di switch pertama di sini, jika kita jalankan show spanning tree VLAN ya. Di sini untuk gigabit 01 dan 02 di sini statusnya FWD ya. FWD dan root bridge ya di sini, ini ya root ID sama bridge ID ini ya, bridge addressnya di sini berbeda ya, berarti jawabannya enggak. Nah, di sini kita bisa tuliskan FWD lalu ini no. Nah, selanjutnya di switch kedua show spanning tree VLAN 1 ya. Nah, di sini di VLAN 2 kita memperoleh di gigabit 0102 di sini statusnya masih sama ya, FWD. Dan selanjutnya untuk root bridge-nya di sini yang root ID-nya 001 sama ya dengan bridge alamat bridge-nya. Yang berarti ini yes ya. Ini kita FWD yes. Selanjutnya yes. Selanjutnya kita berpindah ke switch 3. Enable show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini ada dua interface yaitu gigabit 012. Statusnya yang gigabit 01 di sini FWD, yang gigabit 02 di sini BLK ya atau block. Nah, untuk root dan bridge-nya sendiri di sini kita lihat berbeda ya. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan saja no. Ya no. Lalu di sini gigabit 02 BLK. Lalu di sininya FWD. Oke. Selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini ya. Apa yang kamu pikirkan pada jalur yang ada berwarna hijaunya? Dari sini saya pikir hijau ini berarti ya jalur yang bisa mengkoneksikan lah atau saling terhubung. Nah, jika oranye di sini tandanya itu bisa saja port tersebut atau jalur tersebut itu masih terhalang lah atau kita belum bisa memasukinya. Nah, selanjutnya what path will frame take from PC1 ke PC2?
Jadi jalur apa yang diambil dari frame dari PC1 ke PC2? Tentunya kalau di switch 3 ini, di switch 3 di sini kan ada pemblokiran ya, tepatnya di gigabit 02. Nah, pastinya kalau PC1 mengirim paket nih ke PC2, dia bakalan jalurnya seperti ini ya, dari PC1 ke switch 1, lalu dari switch 1 pasti kan dia ngirim 2 ya, ke switch 3 sama ke switch 2. Nah, kalau ke switch 3 udah pasti paketnya dibuang karena di sini udah ada pemblokiran jalannya. Jadi dia akan lanjut ke switch 2. Nah, switch 2 kan udah jalannya aman ya, berwarna hijau, berarti dia akan mengirimkan paketnya ke PC2 dan juga ke switch 3. Nah, kalau di PC2 udah pasti keterima ya paketnya. Sedangkan di switch 3 dia masih nyari nih tujuannya kemana. Nah, pasti dia bakal mengirim ke switch 1. Tapi di sini terjadi pemblokiran sebelum dia mengirim paketnya. Sehingga di switch 3 udah pasti dibuang paketnya. Seperti itu. Lanjut, kenapa frame tidak berpergian ya, tidak pergi ke melalui S3 ya, karena yang saya bilang tadi ya, bahwa di switch 3 ini terdapat pemblokiran port ya, atau port yang tidak aktif, yaitu di gigabit 02. Lalu mengapa spanning tree menempatkan port dalam status pemblokiran? Nah, jika semua port dapat meneruskan frame ya, atau apa nih, berwarna hijau semua, yang berarti bisa saling terhubung konektivitasnya, itu akan terbentuk loop switch ya, loop switching di jaringan. Nah, loop switching ini dapat menurunkan kinerja jaringan dan bahkan menyebabkan kegagalan dalam suatu jaringan. Nah, di sini kita disuruh mengamati konvergensi dari spanning tree. Dengan yang pertama itu remove connection antara switch 1 dan switch 2. Nah, di sini kita menggunakan pilih delete tool lah. Delete tool ini ya seharusnya. Ini kita hapus kita hapus koneksi switch 1 dan switch 2 ini ya, switch 1 dan switch 2. Selanjutnya ya, nah bisa saja ya ini udah pasti berhasil ya, nggak ada terjadi perubahan sama sekali. Kenapa? Karena kita hanya membuang membuang jalur yang tidak berguna saat kita melakukan konektivitas ke PC2. Karena di switch 3 tadi itu kan terjadi pemblokiran, yang berarti kita bisa putuskan saja atau kita hilangkan saja jalurnya. Jadi kita bisa memakai jalur-jalur yang pasti bisa menghubungkan ke PC2. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Segera kembali ke prompt CLI, jalankan perintah show spanning tree. Nah, di sini kita komen lagi ya. Nah, di sini kalau kita memberikan perintah lagi mengenai show spanning tree VLAN 1, maka status atau outputnya di sini tidak akan menampilkan spanning tree atau no spanning tree instance exists. Tidak ada yang muncul ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengamati pada status dari gigabit 02. Gigabit 02 berarti ini ya, di switch 2. Kita show lagi. Nah, di sini hilang ya gigabit 02 nya. Padahal tadi itu udah ada, yaitu statusnya FWD, root bridge-nya yes. Nah, di sini dia otomatis hilang ya.
Oke. Gunakan tombol panah atas memanggil kembali perintah. Oke, dan jalankan berulang kali hingga lampu tautan orange kabel berubah menjadi hijau. Oke. Coba kita sambungkan lagi. Di sini misalnya 01 ke 02. Lalu di sini 02 ke 01 ya. Nah, di sini baru kita langsung show lagi. Nah, di sini kita lihat ya bahwa gigabit 02 di sini statusnya langsung list ya. Yang mana ya list. Di sini coba kita jalankan lagi. Nah, dia bakalan jadi FWD lagi. List ini apa ya? Kayak sedang sedang memperoleh atau mempelajari konektivitas di switch 3-nya. Nah, selanjutnya kita verifikasi lagi konektivitas dengan melakukan ping dari PC 1 ke PC 2. Anda seharusnya berhasil. Ya udah pasti berhasil lah. 02. Di sini kita cepetin, lalu udah ya seharusnya. Kita coba tes ping. Coba kita misalnya hapus ya. Tadi itu salah saya. Kita hapus yang ini. Lalu kita konektivitas. Nah, dia bakalan hijau ya. Lalu kita pelajari yang ini coba. Kita enable, baru kita config show spanning tree. Show spanning tree VLAN 1. Tadi saya kira ini ya, kabel yang menghubungkan ke switch 3, yaitu switch 1 dan switch 2. Ternyata kabel yang terhubung antara switch 1 dan switch 2. Jadi saya sempat salah paham untuk menghapus kabel ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa gigabit 02 di sini udah statusnya menjadi FWD, bukan BLK lagi. Sekarang kita tes pingnya. Seharusnya masih bisa ya. Nah, masih bisa. Jadi di sini maka pemblokiran jalannya di sini udah nggak ada, maka tidak ada lagi simbol yang berwarna oranye yang mengindikasikan port tersebut sedang terblokir. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja mengenai praktikum yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.